luar biasa. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Siapkan buku nyanyiannya, siapkan Alkitabnya, kita saat ini. Amin. Halo adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari judul lagu Dari Terbit Matahari. Kita nyanyi sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 172 ayat 1. Tanganku namet. Tanganku namet tule horma debata dari nami narojai sayu rupa kunamai tanaki dihomai tanaki dihomai. Tanganku namet tule horma debata dari nami narojai sayu rupa kunamai tanaki dihomai tanaki dihomai. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan untuk kami semua. Terlebih anak-anak Tuhan, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Mereka berkumpul di rumah-Mu Tuhan, dalam keadaan sehat. Di rumah kami masing-masing juga Tuhan, kami dalam keadaan sehat. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, biar kami bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Amin. Adik-adikku yang baik, sebelum Bu Guru menjelaskan firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu yang tertulis di dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17. Sekali lagi Bu Guru katakan, buka Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan, diikuti di dalam hati masing-masing. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama
Dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruhkan di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anakku yang baik, yang ganteng, yang cantik. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar hari ini? Mungkin baik, sehat, dan senang. Anak-anakku yang baik, kita sudah mendengar dan membaca tadi isi Alkitab yang kita bacakan di dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17. Sekarang Bu Guru akan bertanya kepada anak-anak, siapa yang suka minum susu? Coba angkat tangan semuanya. Yang suka minum susu. Baik. Lagi Bu Guru bertanya, siapa yang suka minum teh? Mungkin semua juga suka minum teh. Siapa yang suka minum air putih? Kita semua pasti senang minum air putih. Itu semua berasal dari air. Berarti air sangat berguna untuk kehidupan manusia. Selain minum, apalagi kegunaan air anak-anak yang manis? Mencuci, mandi, menyiram tanaman, dan lain-lain. Itulah kegunaan air. Sekarang akan Bu Guru tunjukkan dulu gambar sebuah pelangi. Mari kita lihat sebuah pelangi. Anak-anak yang manis, lihat sebuah pelangi. Siapa yang pernah melihat pelangi? Mungkin semua sudah pernah melihat pelangi. Kita selalu mengatakan cantiknya warna pelangi. Seperti yang kita lihat, ada warna merah, kuning, hijau. Tapi mungkin anak-anak tidak tahu apa arti daripada pelangi. Seperti yang kita lihat gambarnya, kan cantik kan anak-anak? Ada merah, ada kuning, ada warna hijau. Di sini Bu Guru akan menjelaskan yang pertama, pelangi itu adalah indah. Hal ini
mengingatkan bahwa kasih karunia Allah sangat indah dan mendatangkan sukacita. Itulah yang dikatakan dengan pelangi yang pertama. Pelangi yang kedua, kasih karunia Allah menghubungkan atau mendamaikan Allah dengan manusia. Itulah arti pelangi yang kedua. Jadi anak-anak harus ingat itu. Pelangi yang pertama yaitu mendatangkan kasih karunia, mendatangkan sukacita. Dan yang kedua, menghubungkan atau mendamaikan antara Allah dengan manusia. Seperti yang sudah kita baca tadi, masalah Nabi Nuh dengan keluarganya beserta binatang peliharaannya. Di situ Tuhan menguji dia. Apakah Nabi Nuh taat kepada Allah atau tidak? Sekarang kita tonton film masalah Nabi Nuh. Kita bersama-sama menontonnya. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah.
Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, "Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi." Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Baiklah anak-anakku yang baik, setelah kita menonton film Nabi Nuh tadi, anak-anak sudah memahami dan mengerti apa arti taat. Seperti Nabi Nuh mentaati semua perintah Tuhan. Dia disuruh membuat bahtera di atas gunung, dia mau mendengarkan. Sama juga dengan kita semua yang ada sekarang di rumah. Kita harus taat kepada orang tua kita yang selalu mengajarkan kepada kita tidak boleh keluar tanpa masker, tidak boleh bermain-main, pulang ke rumah tanpa cuci tangan. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada kita, bangsa ini, harus mentaatinya. Seperti Nabi Nuh mentaati semua perintah Tuhan. Demikianlah firman kita pada pagi hari ini. Sekarang kita berdoa, tutup mata, lipat tanganmu. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas ketaatan kami. Bisa kami Tuhan duduk di rumah kami masing-masing, membuka buku dan Alkitab kami, membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan anak-anak ini seperti Nabi Nuh, taat atas perintah Tuhan. Biarlah juga anak-anak ini Tuhan taat kepada orang tua, kepada pemerintah kami. Di zaman sekarang ini Tuhan, wabah yang menyerang seluruh dunia ini, yang membuat kami gemetar, yang membuat kami ketakutan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa mentaati akan perintah-Mu. Inilah kami anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Biarlah untuk selanjutnya Tuhan berikan juga kepada kami kesehatan dan keselamatan. Inilah anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 268 ayat 1, Nabi Nuh. Turunlah
ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa